Kita pernah mengikuti ujian di sekolah untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan kita terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Ujian ini membantu kita mengukur sejauh mana kita telah menyerap materi dan apakah kita siap untuk melangkah ke tingkat berikutnya. Demikian pula dalam perjalanan spiritual, kita mungkin dihadapkan pada ujian spiritual yang berfungsi untuk menilai pertumbuhan dan kesiapan kita. Ujian spiritual ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti tantangan, rintangan, atau peluang untuk berkembang. Setiap ujian adalah kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan kita, mempraktekkan kebijaksanaan yang telah kita pelajari, dan memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai spiritual. Melalui ujian ini, kita dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memperkuat komitmen kita dalam perjalanan spiritual. Sama seperti kita harus lulus ujian fisik dengan nilai tertentu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya di sekolah, kita juga harus lulus ujian spiritual untuk melangkah maju dalam perjalanan spiritual kita. Keberhasilan dalam ujian spiritual menunjukkan bahwa kita telah mencapai tingkat pemahaman dan kematangan tertentu yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa depan. Ujian spiritual tidak hanya menguji kekuatan dan tingkat kejernihan batin kita, tetapi juga membantu kita menyadari potensi penuh kita. Dengan melewati ujian-ujian ini, kita tumbuh menjadi individu yang lebih bijaksana, kuat, dan penuh kasih. Ujian ini adalah bagian penting dari perjalanan kita menuju pencapaian spiritual yang lebih tinggi dan pemenuhan diri yang sejati. Lalu apa saja ujian-ujian spiritual yang biasanya diberikan kepada kita? Simak terus videonya. Enam ujian spiritual yang diberikan kepada Anda untuk naik ke tingkat berikutnya. 1. Ujian menunggu. Menunggu adalah ujian kesabaran dan kepercayaan. Sang penguasa alam semesta mungkin membiarkan kita menunggu lama sebelum menjawab doa atau mengabulkan keinginan kita. Selama masa ini, kita mungkin merasa frustrasi, cemas, atau bahkan ragu. Namun penting untuk diingat bahwa waktu Sang Ilahi itu sempurna dan Dia selalu bekerja di balik layar untuk kebaikan kita. Untuk lulus ujian ini, kita harus tetap fokus pada kepercayaan pada waktu ilahi dan bersabar dalam penantian. Menunggu dengan tenang, tidak putus harapan, dan tetap berprasangka baik pada Sang Penguasa alam semesta adalah kuncinya. Kepercayaan dan kesabaran akan membantu kita melihat bahwa setiap penundaan memiliki tujuan dan makna yang lebih besar. Sang Penguasa alam semesta mengamati apakah kita tetap setia dan percaya padanya, atau mulai goyah dan kehilangan kepercayaan. Semuanya tergantung pada kita untuk tetap teguh dalam keyakinan dan menanti dengan penuh harap. Dengan demikian, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu datang pada waktunya, sesuai dengan rencana dan waktu ilahi yang sempurna. 2. Ujian isolasi. Ada kalanya Sang Penguasa alam semesta memanggil kita untuk meninggalkan zona nyaman dan familiar menuju tempat isolasi dan kesunyian. Ujian ini seringkali menantang, membuat kita merasa kesepian, tersesat, atau terputus dari orang lain. Namun dalam kesunyian tersebut tersembunyi peluang berharga untuk merenung dan menemukan makna yang lebih dalam. Isolasi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperdalam hubungan dengan Sang Penguasa alam semesta dan mendengarkan suara batin dalam keheningan. Dengan melepaskan diri dari berbagai gangguan duniawi, kita dapat lebih fokus pada spiritualitas dan pertumbuhan pribadi. Keterasingan ini menjadi momen untuk mengenal Sang Ilahi serta diri kita sendiri dengan lebih baik. Untuk lulus ujian ini, kita perlu menerima keterasingan dan menjadikannya sebagai momen refleksi dan doa. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari bimbingan dari Sang Penguasa alam semesta, memperkuat keyakinan, dan menemukan arah yang lebih jelas dalam hidup. Dalam keheningan, kita akan menemukan kekuatan dan kedamaian yang sebenarnya. 3. Ujian oposisi. Dalam ujian spiritual ini, Anda mungkin menghadapi tantangan atau pertentangan dari orang lain maupun dari dalam diri Anda sendiri. Tantangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti cemoohan, penolakan, atau bahkan penganiayaan.
Meskipun tampaknya sulit, tujuan dari ujian ini bukanlah untuk menghancurkan Anda. Sebaliknya, tantangan-tantangan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat batin dan karakter Anda. Dalam menghadapi ujian ini, penting untuk tetap teguh dan tidak goyah. Keyakinan yang kuat adalah kunci untuk menghadapi dan mengatasi setiap rintangan yang muncul di hadapan Anda. Untuk lulus ujian oposisi, Anda harus memiliki keteguhan hati dan kepercayaan bahwa Sang Penguasa alam semesta akan memberi Anda ketahanan dan keberanian. Dengan keyakinan ini, Anda akan mampu mengatasi segala rintangan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. 4. Ujian kekayaan dan kesuksesan. Ini mungkin ujian yang paling sulit dari semuanya. Saat Anda sukses, Anda mungkin mudah menjadi sombong dan angkuh atau melupakan peran Sang Penguasa alam semesta dalam kesuksesan Anda. Ketika orang diberikan kenaikan dalam hal kekayaan dan kesuksesan, ego mereka cenderung akan naik juga. Mereka jadi mudah berbangga diri dan meremehkan orang-orang yang mereka anggap berada di bawah mereka. Ego kita seperti binatang buas yang dapat melukai kita kapan saja jika tidak dikendalikan. Disinilah sebenarnya letak ujian spiritual kita. Mampukah kita melawan ego kita saat diuji dengan kesuksesan dan keberlimpahan harta benda? Karena banyak orang yang hancur dan rusak ketika menghadapi ujian kekayaan dan kesuksesan ini. Ingatlah bahwa semua kesuksesan berasal dari Sang Pemilik alam semesta, dan Dia layak mendapatkan semua pujian. Untuk lulus ujian ini, tetaplah rendah hati. Jangan biarkan ego Anda mendominasi, kendalikanlah binatang buas itu sekuat tenaga Anda. Gunakan kesuksesan Anda sebagai wadah untuk terus-menerus bersyukur pada Sang Penguasa alam semesta dan gunakan kekayaan Anda untuk melayani sesama. 5. Ujian integritas. Ujian spiritual ini adalah tantangan yang menilai karakter dan prinsip Anda. Penguasa alam semesta mungkin menguji Anda untuk tetap berjalan di jalan kebenaran, meskipun itu sulit atau tidak populer. Dalam situasi ini, penting untuk tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh tekanan atau godaan untuk berbuat curang. Kejujuran dan moral Anda akan diuji, terutama saat Anda sendirian dan tidak ada yang mengawasi. Dalam kesendirian, nilai-nilai sejati seseorang seringkali muncul, dan disinilah kekuatan karakter Anda akan diuji dengan sangat keras. Tindakan Anda dalam momen-momen ini menunjukkan siapa Anda sebenarnya dan seberapa kuat komitmen Anda terhadap prinsip-prinsip spiritual yang Anda yakini. Untuk lulus ujian ini, Anda harus bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, serta berusaha bertindak berdasarkan kebenaran dalam semua aspek kehidupan Anda. Tindakan yang dilandasi integritas adalah tanda dari kedewasaan moral dan spiritual. Meskipun mungkin tidak selalu mudah, kejujuran dan integritas adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna dan dihormati. Dan ingatlah, ketika Anda berpikir tidak ada satupun yang mengawasi perbuatan Anda, bahwa sebenarnya Sang Penguasa alam semesta selalu mengawasi Anda. 6. Ujian kritik. Menghadapi kritik berlebihan atau umpan balik negatif dari orang lain bisa menjadi tantangan yang sulit. Namun ingatlah bahwa tantangan ini diizinkan oleh Sang Penguasa alam semesta untuk membantu Anda tumbuh dan menjadi lebih kuat secara mental dan spiritual. Meskipun kritik terasa menyakitkan, cobalah melihatnya sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan peningkatan diri. Untuk mengatasi ujian ini dengan baik, fokuslah pada aspek membangun dari umpan balik tersebut. Gunakan kesempatan ini untuk belajar dan mengembangkan diri. Alih-alih merasa terpuruk, jadikan kritik sebagai alat untuk memperbaiki dan memperkuat kemampuan Anda. Dengan sikap positif dan terbuka terhadap kritik, Anda akan mampu melewati ujian ini dan muncul sebagai pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Ingatlah, dengan mempercayai prosesnya, bertahan melewati kesulitan dan memetik hikmahnya, kita dapat lulus ujian-ujian spiritual ini dengan gemilang, maju ke tingkat berikutnya dalam hidup kita, memperkuat karakter dan spiritual kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.